Bab 1715. Tidak perlu mengujiku. Mileye dan rombongannya kembali ke tepi danau. Tetapi pada saat ini, Mileye menemukan bahwa Santosan dan wanita bergaun putih itu telah mencapai alam konsepsi. Keduanya adalah yang pertama mendapatkan kristal sumber kebenaran agung Mileye. Melihat Mileye, Santosan tertawa. Tuan muda Mileye, aku sudah mencapai alam konsepsi. Mileye mengamati Santosan sebentar, tersenyum dan berkata, "Selamat." Santosan segera memegang kepalan tangan. "Ini semua berkat bantuan Tuan muda Mileye." Mileye tersenyum, lalu menatap wanita bergaun putih itu. Dan wanita bergaun putih itu mengangguk ringan. "Terima kasih." Mileye menatap wanita bergaun putih. "Sekarang sudah mencapai tingkat alam konsepsi. Bagaimana menurutmu?" Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya. Tidak ada pemikiran lain. Mileye berkedip mata. "Kamu sudah menjadi master alam konsepsi. Benaran bersedia mengikutiku?" Wanita bergaun putih itu melirik Mileye. "Tidak perlu mengujiku. Bahkan jika aku mencapai di alam konsepsi, juga tidak bisa mengalahkanmu. Lagi pula, ada banyak master alam konsepsi di sekitarmu." Mileye mengangguk ringan. "Kalau begitu bantu aku membawa orang dengan tenang hati." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat para master alam konsepsi di tepi danau. "Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi tugas kalian berdua. Jika ada yang berubah pikiran, bisa langsung dibunuh." Selesai bicara, dia menunjuk dengan jari. Dua cincin penyimpanan masing-masing turun di depan wanita berbaju putih dan Santosan. Mereka melihat cincin penyimpanan dan langsung berubah warna. Ada 50 kristal sumber kebenaran agung di setiap penyimpanan cincin. Santosan dengan cepat menerima cincin penyimpanan dan kemudian melakukan upacara hormat. Santosan bersedia mengikuti Tuan muda Mileye sampai mati. Mileye tersenyum dan berkata, "Akan ada banyak manfaat di masa depan." Santosan tersenyum hehe. "Aku mengerti." Mileye menepuk pundak Santosan. "Ingat, alam konsepsi hanyalah seekor semut lemah. Jadi lihatlah lebih jauh. Alam konsepsi adalah semut lemah." Daoi dan yang lainnya melirik Mileye, dan penampilan mereka menjadi sedikit aneh. Santosan berkedip mata. "Tuan muda Mileye, alam konsepsi ini tampaknya tidak terlalu lemah." "Tentu saja. Aku tahu bahwa di mata Tuan muda Mileye, alam konsepsi bukan apa-apanya." Mileye tersenyum dan berkata, "Atau mau bertanding sebentar?" Santosan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak berani bertarung dengan Tuan muda Mileye." Mileye tertawa. "Tidak apa-apa. Kamu dapat menahan pedangku sekali sudah bisa." Santosan ragu-ragu, lalu berkata, "Baik, sebenarnya dia juga ingin melihat kekuatan Mileye. Bukan hanya dia ingin melihatnya, tetapi juga para master alam konsepsi semu ingin melihatnya." Mileye memandangi Santosan. "Apakah sudah siap?" Santosan mengangguk. "Silakan menyerang Tuan muda Mileye." Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan memotongnya. 130 pedang yang tumpang tindih. Jurus tarik pedang. Serangan ini tidak ada penahanan apapun. Pada saat Mileye menghunus pedangnya, wajah Santosan tiba-tiba berubah drastis. Sepasang tangannya mengepal dengan keras. Lalu dia membanting ke depan. Hong! Di mata semua orang, Santosan seluruh orang langsung terbang keluar. Dan penerbangan ini langsung terbang ke ujung langit. Di lapangan, semua orang terpana. Ini langsung kalah. Saat ini, Santosan muncul di depan Mileye lagi. Dan Santosan saat ini bisa dibilang terlihat mengerikan. Kedua lengan telah dipotong. Seluruh tubuh telah retak menjadi jaring laba-laba.
tubuh fisik hampir habis. Santo-san memandang Mileye dan tersenyum pahit. Tuan muda Mileye, kamu juga terlalu kejam. Mileye tersenyum ringan. Aku mengeluarkan 30% dari kekuatanku. Oh, salahku. Apakah kamu baik-baik saja? 30% kekuatan. Wajah Santo-san langsung membeku. Dan orang-orang master alam konsepsi semu yang di lapangan semua telah tercengang. Hanya mengeluarkan 30% kekuatan. Saat ini, Mileye melihat semua orang di lapangan. Ayo semua berlatih dengan baik, berkata. Dia melihat ke Santo-san. Alam konsepsi barulah permulaan. Semangat. Selesai berkata. Dia membawa Daoi dan yang lainnya pergi jauh. Santo-san membeku di tempat. Dia sedikit terpukul. Dirinya benar-benar dikalahkan oleh seorang pencapaian dewa dengan satu kali serangan. Pada saat ini, wanita bergaun putih yang di samping Santo-san tiba-tiba berkata, Santo-san, sudah berapa lama kamu berlatih sampai sekarang? Santo-san tersenyum pahit. Lebih dari 100.000 tahun. Wanita bergaun putih itu mengangguk ringan. Sambil berpikir, Tuan muda Mileye baru berlatih selama lebih dari 20 tahun. Santo-san langsung memuntahkan semulut darah. Dan kemudian seluruh orang itu langsung jatuh tegak. Semua master alam konsepsi semu di lapangan juga mendengar kata-kata wanita bergaun putih. Dan semua orang tenggelam dalam pikiran. 20 tahun lebih. Tuan muda Mileye ini baru berlatih selama lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, wanita bergaun putih tiba-tiba melihat ke semua orang. Semua orang berlatih dengan tenanglah. Jadi jangan sembarangan menebak identitas Tuan muda Mileye. Karena Tuan muda Mileye tidak mengatakannya. Kalau begitu menganggap dia adalah orang biasa saja. Semua orang terdiam. Apakah ini orang biasa? Orang biasa yang telah berlatih lebih dari 20 tahun lebih kuat daripada orang yang berlatih lebih dari 100.000 tahun. Ini jelas-jelas adalah generasi kedua bangsat. Ini masih harus menebaknya kah? Saat ini, semua orang semakin hormat pada Mileye. Di kejauhan, Daoi membawa Mileye dan yang lainnya ke sebuah gunung besar yang di sebelah rumah bambu. Mileye ingat Daoi pernah mengatakan bahwa ada monster di dalam gunung besar ini. Dan monster ini adalah tunggangan Dewa Ye pada masa itu. Daoi berkata dengan ringan, saatnya mengeluarkan monster ini. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye. Mileye memandangi gunung besar itu. Bangunlah. Sesaat hening. Bersambung.